Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Krotolaini dan saya dari kelas FKKP 005 atau kelas 2E. Di sini, saya ingin memperjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu berawal dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa perhubung antar individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia ini. Bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing punya bahasa. Pada saat penanaman bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Soekarno tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu Jawa, yang sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun, beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa-bahasa Melayu dituturkan di Riau. Bahasa kita dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bangsa yang bersuku-suku, mengusir penjajah Belanda, dan meraih kemerdekaan. Selanjutnya, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kehidupan secara luas. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Ada di atas nih ya. Yang pertama itu, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa seperti dalam bahasa Jawa, ngoko, kromo, atau dalam bahasa Sunda, kasar, lemas, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. Nah, yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, nih, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah menjadi kewajiban kita untuk mencintai bahasa sendiri. Bahasa Indonesia ini tidak muncul secara tiba-tiba dan instan, tetapi melewati beberapa proses panjang dan penuh perjuangan. Peristiwa tersebut dibagi ke dalam 3 periode. Yang pertama nih ya, periode sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Ada apa aja sih? Ada munculnya English Language Commission. Apa itu? Bangsa Indonesia sangat ingin pelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bahasa Belanda. Ahli pendidikan Belanda, Dr. Andes K.C. Nieuwenhuis, memberikan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia, tetapi ditentang oleh bangsa Belanda yang berkeyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntun persamaan hak dan kedudukan. Akhirnya didirikan English Language Commission bagi para pemuda yang ingin belajar bahasa Belanda. Dapat diketahui bahwa melalui organisasi tersebut akhirnya lahirlah pemikiran untuk memiliki salah satu alat pemersatu, yaitu bahasa. Nah, ada lagi nih ya. Pada tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Selanjutnya, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku yang diberi nama Komisi for the Volkskultur. Artinya apa sih? Taman Bacaan Rakyat, yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917. Buku Situ Nurbaya dan Salah Asuhan merupakan hasil terbitan Balai Pustaka. Dan ada lagi munculnya bahasa Melayu sebagai lingua franca.
Sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. Bukti sejarah memperkuat dugaan tersebut, seperti prasasti kedudukan bukti di Palembang tahun 684. Yang kedua, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 1686. Yang tiga, prasasti Karang Bahri antara Jambi dan Sungai Pusi tahun 688 yang berisi para negari dan berbahasa Melayu kuno. Oke, kita akan masuk ke periode yang kedua nih, Sumpah Pemuda pada tahun 1928 sampai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Pada periode ini telah terjadi beberapa peristiwa seperti berikut. Yang pertama, munculnya Trisakti Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, munculnya Angkatan Bojangga Baru pada tahun 1933 pelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir alias Syahbana, Amir Hamzah, dan Armin Pan. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tahun 1942 sampai 1945 dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945. Ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang salah satu pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu ada pada pasal 36. Yang kelima, munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Salah satu tokohnya yaitu Khairul Anwar. Lanjut ke periode yang ketiga. Periode yang ketiga itu adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang ini. Beberapa peristiwa yang terjadi pada periode ketiga ini sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik, yaitu ejaan Swewandi sebagai pengganti ejaan Van of Vision. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Hal ini salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD sebagai pengganti ejaan sebelumnya. Yang keempat, menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penilaian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah pada tahun 1975. Yang kelima, Kongres Bahasa Indonesia. Yang ketiga pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan ucapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.